Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wal niqmah wa min hammin wa min gumma bi ahlil badriyah. Ilahi nafisil kuraba minal asina wal aqba wa kulli baliyatin wa waba bi ahlil badriyah. Allah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Yasin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Amma ba'd. Bapak Duluh Atmaja sekeluarga yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan. Kemudian Bapak Junaidi serta Ibu yang hari ini telah dianugerahi oleh Allah anak yang telah diberi nama Naswa Zakiyah Balkis. Mudah-mudahan Bapak Junaidi beserta istri dan anak yang baru dilahirkan serta anak-anak yang lain, Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, amin. Anak-anaknya soleh dan solehah, senantiasa berguna bagi agama bangsa dan negara, bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, serta bisa mengangkat harkat derajat kedua orang tua serta keluarga dari alam dunia sampai ke alam akhirat. Yang saya muliakan Bapak Amil Haji Ahyarudin beserta Bapak RW Ahmad. Yang saya muliakan Ibu Ustazah Asmawati, Ibu Ustazah yang lain siapa namanya? Ibu Ustazah Isna, dan para asatizah lainnya yang tidak saya sebutin namanya. Tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada seluruh para guru-guru kita, semuanya pada sehat walafiat panjang umur, diberkahi Allah, dirahmati Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Para emak-emak yang cakep-cakep, semua jamaah yang hadir ini para emak-emak calon penghuni surga, amin.
Sebab bagaimana kagak disebut calon penghuni surga? Setiap hari ngaji ya, setiap hari ngaji, setiap 5 waktu sholat, kalau malam pada bangun, sholat tahajud ya, pada zikir ya, pada baca Quran. Laki mau berangkat kerja dia sembahyang duha, laki pulang kerja dia bangun malam. Itu udah ciri-ciri calon perempuan penghuni surga. Sebab perempuan kalau sembahyang kagak, ngaji kagak, sama laki kagak ada hormat itu, perempuan calon penghuni Telaga Angker. Namanya Susana. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang hadir pada pagi hari ini semua pada sehat, berkah, selamat. Anak-anak kita semuanya jadi anak-anak yang cerdas, yang soleh dan solehah. Kelak nanti ada jodohnya, kalau dia laki-laki mendapatkan perempuan yang solehah, kalau dia perempuan mendapatkan calon suami yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang penciptaan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami ciptakan manusia dalam bentuk ataupun kejadian yang sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, seelok-eloknya, seindah dan secantik-cantiknya. Alhamdulillah. Ibu kalau kagak percaya manusia dibandingkan dengan yang lain, coba jalan-jalan ke kebun binatang dah, akurin kita sama yang lain. Nah iya, akurin kalau kagak percaya. Manusia tingginya sedang, nggak kayak jerapah ya. Manusia ketika dia lucu, ketika dilihatnya lucu gitu, ngemesin, nggak kayak monyet kan, kagak ya. Kalau monyet dapat cuman lucu doang tapi jelek. Kalau orang bisa lucu tapi cakep. Tapi seluruh makhluk selain manusia itu tidak menjadi penghuni surga. Binatang semahal apapun dia tidak masuk surga, kecuali binatang yang dikatakan dalam Quran. Ada 4 binatang yang masuk surga tuh. Semutnya Nabi Sulaiman, burungnya kalau ngomongin burung Ramadan enggak. Burungnya Ratu Balkis, burungnya Nabi Sulaiman, burung Hudhud yang membawa kabar berita tentang keadaan Ratu Balkis. Kemudian yang ketiga adalah ontanya Nabi Soleh. Itu binatang-binatang yang nanti bisa masuk surga. Kalau binatang aja bisa masuk surga, masa manusia kagak? Betul kagak? Caranya manusia supaya masuk surga, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wujud syukur atas penciptaan kita menjadi manusia yang khalaqnal insana fi ahsani. Oleh karena itu, Bapak dulu Atmaja adalah sebagai engkong yang arif dan bijaksana. Dari mulai kehamilan mantunya atas anaknya ya, atas cucunya yang hari ini dilahirkan, itu sudah mulai doa kepada Allah Subhanahu. Ini semua kita kan begitu ya Bu. Kalau anak kita baik yang perempuan atau mantu kita yang perempuan, kalau dia hamil dari usia 4 bulanan, ada yang 7 bulanan. Saya mau tanya, 7 bulanan sama 4 bulanan mendingan mana? Mendingan mana? Kalau menurut pendapat para ulama-ulama bahwa anak usia kandungan 4 bulan itu kita kagak jelas kapan dia ditiupkan rohnya. Tapi kalau usia kandungan 7 bulan sudah pasti itu bocah. Udah ada orang. Kadang-kadang 4 bulan keguguran kan ya. Kalau 7 bulan udah pasti. Makanya orang zaman dulu banyak makainya 7 bulan. Nah,
Antara 4 bulanan sampai 7 bulanan ini banyak perbedaan. Kalau 4 bulanan tuh bocah masih lemes, baru ditiupkan roh oleh malaikat Jibril alaihis. Yang paling bagus 4 bulanan diadain, 7 bulanan juga apalagi. Mantap kagak tuh? Lah buat anak kita supaya jadi anak soleh. Anak soleha masa sayang duit ya? Masa pakai pelit sama duit? Nggak pamilis kagak sayang, betul kagak? Nah, usia 7 bulanan itu bayi sudah cerdas. Makanya kalau ada bayi lahir 7 bulan itu pasti pintar. Sebab dia merekam semuanya, apa yang dia omongin, apa yang dia dengar dari orang yang hadir. Makanya dibacakan surat Yusuf supaya anaknya laki-laki nanti lahir kayak Nabi Yusuf. Tidak mungkin kayak bapaknya, akhlaknya dan ketaatan ibadahnya kayak Nabi Yusuf alaihis. Pangkat dan kemuliaan dalam dunianya seperti Nabi Yusuf alaihis. Dibacakan suratul Maryam supaya kecantikannya, ketaatannya kepada Allah seperti saking taatnya Siti Maryam, walaupun tidak punya suami, dia memiliki anak yang kemudian jadi nabi, namanya Isa alaihis. Itu maksud dan tujuannya. Terus ditambahin lagi surat Al-Kahfi. Masih kagak puas juga, tambahin lagi baca surat Tanah. Tahu surat Tanah? Ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, para jamaah walimatul aqiqah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi mulianya manusia. Kemudian ketika terlahir, yang paling afdol itu usia kelahiran 7 hari yang paling afdol. Tapi 40 hari boleh nggak Ustaz? Boleh. Dapat 2 bulan kalau duitnya baru ada buat akikah boleh nggak? Boleh. Yang penting tuh bocah jangan diperjaka baru diakikahin. Bagaimana gendongnya? Nih, ini usia kelahiran berapa hari udah ini? Ada 10 hari, ada 40 hari ada. Nah, 40 hari. Rata-rata kita pakai jam 40 hari. Ini buat kesenangan si bayi dan kesenangan bapaknya. Jadi kalau sudah 40 hari, bapaknya katanya merdeka. Ya, bapaknya sudah tidak dipenjara lagi. Ya, bapaknya beladuren lagi. Alhamdulillah. Kan begitu. Jadi pas. Dipotongin kambing. Kalau laki-laki 2 kambingnya, kalau perempuan 1. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi, setiap anak yang terlahir dalam keadaan tergade. Digade. Makanya kalau ada bocah bengal banget tuh bocah belum diakikahin. Iya. Kalau ada bocah nangis anak orang mulu berarti tuh bocah belum diakikah. Udah Pak Ustaz diakikahin, mungkin kambingnya belum cukup umur. Iya, kambingnya masih muda. Ini makanya saya pengen kasih tahu kepada para ibu-ibu jamaah sekalian, sedikit agak repot kagak jadi masalah. Demi mendapatkan nilai-nilai akikah sesuai dengan syariat agama. Mohon maaf, kadang-kadang kita akikah terima jadi. Lah akikah 1.700.000 kambing apaan? 1.700.000 kambing sate. Kagak sah buat akikah, sah nggak? Kagak sah. Usia kambing kacangan itu 2 tahun. Tahu kambing Jawa kacangan? Kalau kambing etawa yang kupingnya panjang itu 1,5 tahun. Kalau kambing domba Garut 1 tahun udah boleh. Mendingan kita potong sendiri. Nyuruh ustadz yang bisa, terus diolahin sendiri, capek-capek dikit. Demi apa? Demi betul-betul keabdolan, keutamaan kita dapatkan untuk menebus anak kita yang masih tergadai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau perempuan kambingnya 1, laki-laki kambingnya 2. Nih ibu-ibu anaknya udah diakikahin belum? Hah? Udah? Pak Ustadz, bagaimana kalau yang terlahir mamanya susah, boro-boro akikah, kebidan aja ngutang, umpamanya ngutang, itu bagaimana? Tunggu sampai nanti punya milik rezeki, tetap kewajiban akikah belum hilang, kecuali orang tuanya emang
Kalau orang miskin, orang tuanya miskin, punya anak walaupun banyak, satu pun belum ada yang diakikain. Nanti kalau anaknya udah pada gede, anaknya udah pada bisa nyari duit, dia akikasan untuk menebus daripada hal yang tergadai di sisi Allah Subhanahu. Ustaz, bagaimana kalau ada bayi, anak yang baru lahir meninggal? Tergantung meninggalnya. Kalau meninggalnya usia kandungan sebulan, itu udah jadi oroklon. 2 bulan udah jadi oroklon. 3 bulan udah jadi oroklon. Pas 4 bulan tuh baru jadi orok. Mati dia anak itu. Itu lihat kelaminnya apaan, periksa. Kalau dia laki-laki, akikain kambing 2, perempuan kambingnya 1. Beruntung jika diantara ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara jika punya anak yang mati masih dengan catatan ditebus dengan 2 ekor kambing kalau laki-laki, 1 ekor kambing bagi perempuan. Apa nanti hikmah yang terjadi? Tuh nanti anak bakal nyariin babanya emaknya. Umpamanya kalau babanya emaknya masih terpenjara di neraka, nih bocah bakal ngebebasin orang tuanya. Alhamdulillah. Ini anak dia ngadep kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, selamatkan saya punya 2 orang tua. Kalau keduanya tidak diselamatkan, mendingan saya milih ikut orang tua saya masuk ke neraka. Allah kagak tega. Sebab orang yang menjadi bapak ahli surga kagak mungkin masuk ke neraka. Tapi ahli neraka bisa masuk ke dalam surga. Itulah syafaat yang dijanjikan oleh Rasulullah atas anak-anak yang kita miliki, baik yang mati masih kecil atau anak-anak yang soleh dan solehah yang dengan catatan sudah diakikain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan daripada akikah tidak lain tidak bukan adalah orang tua, engkong, nenek, terutama ayah kandung, ibu kandung menginginkan anak yang soleh. Kalau laki-laki soleha, kalau perempuan. Makanya madukun, tahu madukun? Madukun beranak kalau ada anak korok yang baru lahir, itu diajakin ngomong sama dia. Diajakin ngomong sama madukun. Lu punya kuping jangan sedengar-dengarnya gitu ya. Lu punya mata jangan selihat-lihatnya. Jangan kekabaran lihat duit laki lu main colong aja. Lu punya hidung jangan secium-ciumnya. Punya mulut jangan seucap-ucapnya, jangan seomong-omongnya. Punya tangan jangan secomot-comotnya. Ini mati nih ya. Coba beresin yang rapi itu bang tuh. Tuh. Jangan kasih eho dah. Enggak, kasih hidup. Halo, 1. Jangan kasih eho. Halo. Halo, 1. Gimana adanya? Ini dah. Punya kaki jangan sejalan-jalan, begitu ya? Itu ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ajaran bagus. Tangan jangan secomot-comotnya, kalau punya orang mah jangan. Mata jangan selihat-lihatnya. Walaupun ganteng banget itu laki orang mah jangan didemenin, betul kagak? Walaupun boto banget bini orang juga jangan didemenin. Kalau kisah angin bagaimana ya perempuan mulu ya. Ini bukan demen cinta, demen karena agama. Terus punya hati jangan sehayal-hayalnya. Punya pikiran jangan sepikir-pikirnya. Semuanya harus tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat manusia diciptakan oleh Allah wujudnya sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup manusia seperti makhluk lain hanya sekedar makan, tidur, nyari duit, kawin. Betul kagak? Manusia punya aturan agama. Kalau makhluk selain manusia, binatanglah katakan begitu. Binatang gak perlu sembahyang sebab binatang kagak diwajibin sembahyang. Binatang kagak perlu ngaji.
Yang perlu ngaji manusia. Ibu bapak semua kalau pada paham, kita ini asalnya penduduk surga. Asalnya penduduk surga. Jadi kalau ibu-ibu semua pada ngaji, ini lagi duduk di kebun surga. Di kebun surga mah banyak makanan tuh. Ya kagak? Duduk kita kagak minta kagak apa, kue datang, air datang. Ntar amplop dikasih seorang semua. Agak percaya tanyain aja ntar. Masya Allah, tabarakallah, berkah. Karena kita aslinya dulunya pernah tinggal di surga. Siapa? Bapak nenek moyang kita, Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ini Allah sayang sama kita. Allah cinta sama kita. Hai anak keturunan Adam, surga telah aku siapkan buat kalian dengan seluas langit, seluas bumi. Tolong kau kembali kepada tempat asalmu. Jangan kau pilih neraka yang sempit dan menyeramkan. Jadi sudah tepatlah kalau ibu-ibu pada rajin ngaji, pada demen sama selawatan. Alhamdulillah. Kalau perempuan emang ngaji, kalau dia ngaji pada seru. Apa aja dinyanyiin enak. Apa aja ditampil rebana, dilaguin enak. Makanya perempuan kalau yang rajin ngaji dilihatnya awet muda. Makanya nih bapak-bapak kalau punya bini rajin ngaji, alhamdulillah. Perempuan yang rajin ngaji adalah perempuan yang senantiasa suci bersih jiwa raganya. Amin. Keteknya kagak bau. Kalau rajin ngaji ketek bau kagak? Emang ada yang bau? Kagak lah. Ceboknya rajin, betul kagak? Rajin cebok. Lah kalau mau wudu kan istinja dulu. Istinja cebok apa kagak? Cebok. Makanya beruntunglah para suami yang punya istri rajin ibadah, rajin ngaji. Makanya kagak salah kalau saya bilang nih ibu-ibu semua calon penghuni surga. Ya Rabbal, pertahankan terus sampai akhir hayat hidup kita. Anak yang ditunggu-tunggu kedatangannya semua menjadi harapan bagi orang tua. Sekalipun mohon maaf 1000 kali maaf, anak kita yang berbuat salah, terlanjur kena narkoba, tetap harapan besar kagak boleh dihilangin dari anak kita, betul gak? Sekarang dia kena narkoba, tahun depan kali besok dia insaf, alhamdulillah. Selalu berharap kepada Allah Subhanahu. Nih kalau udah remaja-remaja nanti kita punya anak itu berat, ibu-ibu jamaah sekalian. Makanya supaya kita sekeluarga bisa selamat dari alam dunia sampai ke alam akhirat, senantiasa Allah ngajarin sama kita dalam Quran, diajarin tentang doa supaya kita dan sekeluarga jangan pernah ninggalin sembahyang 5 waktu. Apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Udah pada bisa? Coba kita baca bareng-bareng. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Ini doa dibaca minimal 3 kali, ibu bapak sekalian, tiap-tiap habis sholat 5 waktu, Johor, Asar, Maghrib, Isya dan Subuh. Kalau sekarang kita masih pada ada, mereka masih pada mau sembahyang, alhamdulillah. Yang khawatir kita udah pada kagak. Kita udah pindah ke alam sutra. Sebelahnya alam sutra itu alam barzah. Kita udah pada pindah ke sono. Anak yang waktu kita masih ada mas sembahyang rajin, pas kita udah pada kagak, dia kagak pada sembahyang. Sedih kagak tuh? Sampai doain, betul nggak? Bahkan yang doain. Paling ngarep-ngarep pengajian seminggu sekali. Itu pun kalau ustaznya ingat nama kita. Kalau ustaznya lupa mau tulus dah, agak bakal dah. Makanya mumpung masih hidup, rajin salam tempel sama ustaznya. Ustazah, kalau saya mati jangan lupain dah. Bocap tuh lupain. Insya. Sebab yang nanti bakal mengikuti kita ke alam kubur adalah doa-doa dan bacaan Quran dari anak-anak kita yang kita didik benar-benar, yang kita cari nafkah dengan rezeki yang halal, yang dari kita masih hidup sampai kita udah meninggal. Itulah yang istiqomah menjalankan atau mendirikan ibadah sholat 5. Maka tentunya doa jangan sampai pelit kita. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu maknanya
Tuhanku, jadikan aku, anak dan semua keturunanku muqimas shalah, orang yang istiqomah sungguh-sungguh, apapun yang terjadi salat kagak pernah ditinggal. Musakit tetap sembahyang, hajatan, pengantin sembahyang, semua pada sembahyang. Kadang-kadang kalau hajatan kan sembahyang ditunda dulu. Tuhan juga tahu, make up tebal banget ini. Jangan apa, jangan begitu. Takutnya pas lagi jadi pengantin meninggal. Tetap sholat jangan pernah ditinggal. Sebab perbedaan manusia dengan yang bukan manusia adalah di sholat lima waktu. Dan manusia adalah merupakan salah satu dari sekian banyak makhluk yang khalaqnal insana fi ahsani, yang sempurna, yang paripurna, yang memang kalau dia sungguh-sungguh Allah akan menjadikan dia adalah sebagai orang-orang yang akan menempati tempat yang tertinggi di atas langit, yaitu surga dengan segala kenikmatannya. Amin ya rabbal. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman dan memiliki banyak amal-amal soleh, ulaika hum khairul bariyah, bagi mereka akan memperoleh balasan yang tiada batas, yang tiada putus dari Allah Subhanahu. Kebaikan yang sebanyak-banyaknya, kebaikan yang tiada terhitung, dari alam kubur sampai ke alam sepeninggalnya anak-anaknya soleh dan tuh, itu tuh enak kan begitu ya. Pas kita meninggal anak pada bener semuanya, amin. Waktu kita orang tua hidup anak bener, pas kita udah meninggal anak tambah pada bener. Tiap kita meninggal, kita udah meninggal nih, kita anak pada datang ke kuburan kita pada baca Yasin. Enak kagak tuh? Masya Allah. Masih hidup dibaca Yasin, mau nggak anak? Mau. Memang apa? Nih bapak saya bilangin, bapak kalau pikirannya lagi pusing apa, awak pada capek berobat, mana-mana udah pergi, udah aja belonjol di depan bini bacain gua Yasin, kata. Itu obat lah. Jangan Yasin pas udah mati, mumpung masih hidup nih. Ini kan kita punya anak pada nyantren, ada 5 orang pada nyantren, ayo hajin matong. Kita padahal nggak sakit, gue pengen dengerin lu pada baca Quran. Coba kita pengen tahu, pernah nggak? Pernah nggak? Ayo coba. Ibu belonjor ngadep ngalor, tes bacain dong, tes bacain Quran. Coba enak kagak? Kalau enak terus dong, lu jangan bangun-bangun kalau gua belum merem. Ya maksudnya kejapulas begitu. Oh, iya enggak? Indah itu. Justru Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran ma huwa syifa, sebagai obat penyembuh bagi orang yang sakit pikirannya, sakit hatinya, sakit badannya. Yang bacain Quran adalah anak-anak kita. Emang kita yang nyantrenin, kita yang biayain, betapa bahagianya. Bisa jadi penyakit bisa sembuh, amin ya rabbal alamin. Jadi jangan nungguin sekaratul maut, jangan nungguin sekaratul maut baru dibacain Quran. Mumpung masih hidup nih ya. Kalau kagak bisa tidur, ya lu biarin lah, ada niat. Kalau kagak bisa tidur alias insomnia, udah anak panggil bacain Quran. Lagi sakit gigi dibacain Quran, insya Allah. Cuman kalau lagi sakit gigi yang ngaji suaranya yang enak. Kita lagi sakit gigi, yang ngaji suaranya kagak enak, tambah sakit di gigi. Ya, jadi kalau lagi sakit gigi umpamanya, pengen dengerin bacaan Quran, pilih anak yang suaranya paling enak supaya gigi kita hilang sakit. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, usaha dan upaya harus maksimal dalam rangka menginginkan anak yang terlahir kelak dia dewasa menjadi orang-orang yang bisa menyelamatkan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Sebab kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Tiap-tiap orang yang meninggal
baik dia laki-laki maupun yang perempuan, keturunan Adam yang meninggal dunia, maka yang akan mengikuti baginya 3 perkara, 3 hal. Pertama, ilmu yang manfaat. Kedua, sedekah jariyah. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Yang hari ini diakikahkan oleh Bang Junaidi. Ini harapan yang setiap waktu dia berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ini ibu-ibu yang udah pada punya cucu, punya anak, itu suka dibaca gak doa itu? Baca. Jangan ngomong gue mah kagak punya orang tua sih. Mengapa? Udah pada mati lah, itu punya. Lahir dari batu apa? Ya, jangan ngomong kagak punya orang tua, punya orang tuh, cuman udah pada meninggal dunia. Kewajiban kita, kebaktian kita kepada kedua orang tua, jangan pernah bosan membaca doa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau ini doa terus dibaca, Johor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, seminggu sekali orang tua kita yang udah meninggal datang ke kuburannya, kita baca semampu kita. Bisanya baca Fatihah, bisanya cuma baca selawat, bisanya cuma diem aja di kuburan, udah diem aja situ. Ada kan orang yang ziarah kubur kagak tahu caranya, cuma kembang doang sama air mawar dia bawa. Aduh, babanya emaknya mau girang banget itu. Anak kita nyampe Assalamualaikum, kagak, cuma dia urin kembang sama air mawar, ngap-ngap tuh emaknya tuh. Air kembang sama air mawar itu sebagai penutup, awalnya doa. Ya minimal Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal, paling minimal lagi, ya Allah saya niat baca Fatihah, pahalanya untuk babak mah yang udah kagak ini. Al-Fatihah, beres. Udah segitu-gitunya. Paling kata bapaknya dikit amat tau. Ya emang bisanya ini doang Pak. Jadi gue mulai denger dari ustazah, dari speaker. Udah yang penting nyampe. Diterima, yakin. Kalau anak yang mendoakan kepada kedua orang tuanya, yakin diterima. Makanya sebuah masalah nih harusnya dirubah. Ada orang yang ketika keluarganya meninggal, babanya meninggal, itu anaknya malah ngerokok, malah ngobrol, sementara orang lain pada baca Yasin. Itu adil kagak? Kagak adil. Kita sebagai tuan rumah, selamatan misalnya 3 hari atau 15 hari, ya kan, atau 40 hari, kan kita ngundang orang tuh. Ketika ustadz atau ustazah yang mimpin Yasin, sebagai anak keluarganya jangan pada kongko, malah repot di dapur ngikut baca Yasin. Sebab au waladin sholihin yad'ulahu, Nabi bilang begitu, adalah tinggalan orang tua yang ketika dia wafat pulang ke alam kubur, awaladin sholihin yad'ulah, adalah doa anak yang soleh yang bakal nyampe kepada kekuburan kedua orang tua. Apa yang lain kagak nyampe, yang lain mengiring, kan yang ngiring tergantung yang diiring, betul kagak? Lah kalau yang ngiring mau udah siap, yang diiring mana ini yang diiring? Kayak pengantin kagak, yang ngiring balik lagi gak? Pulang gak? Pulang. Sementara kita ngumpulin orang, itu kan ngiring Fatihah kita. Sementara anak, mantu, cucu malah pada kongko, malah di dapur, udah pada gembrok di dapur. Rubah, cara begitu rubah. Duduk bareng-bareng sama ustaz sama ustazah, ngikut baca Yasin. Kagak bisa baca Yasin, baca apa yang kita bisa. Kagak bisa sama sekali. Baca aja sim terima kasih sim faktor. Ya keliwatan, kagak bisa apa-apa. Minimal baca istighfar, minimal baca solawat yang dibaca oleh anak akan jadi pahala nyampe kepada kedua orang tua. Jangan diem aja, takutnya ntar meninggal mendadak. Jangan diem aja, ngikut zikir. Kalau sampai nggak bisa zikir sama sekali, buat apa jadi orang Islam? Betul kagak? Kelibatan. Tapi walaupun hal sepele, umpamanya orang ketika kesurupan nyebut
Kan kalau kita menyebut-nyebut istighfar astagfirullahaladzim. Tapi orang kalau emang kagak pernah ngaji ya awam bener-bener dah. Ya nyebut, but. Istighfar. Bukannya astagfirullahaladzim. Makanya nih luar biasa. Ibu-ibu pada ngaji semuanya. Dan jangan pernah libur, pernah berhenti, pernah ngomong lelah dan capek untuk tolabul ilmi. Dari sini kita bisa mengenal walimatul aqiqah, betul nggak? Dari sini kita bisa mengenal acara hari-hari besar tahu Muludan, tahu Muharram, tahu Isromi, Ntar lagi bulan Roah, tahu penutupan, panennya para ustazah, itu kagak? Ustazah pada panen ya. Alhamdulillah. Tinggal anak murid mikirin juga beliin apa ini. Udah beliin aja yang dia doyan. Apa jagung bakar atau misalnya ayam bakar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang hadir pada ini hari, doa semuanya terlimpahkan kepada keluarga bapak dulu. Doa semua tercurahkan kepada Naswa Zakia Balkis. Ini orang tuanya milih anak, milih nama cakep. Naswa artinya kesenangan, Zakia kesucian, Balkis sosok putri yang cantik jelita. Kalau dikumpulin jadi satu, ini maknanya kesenangan yang suci dari sosok perempuan yang cantik jelita. Apa itu kesenangan yang suci? Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agak salah ini bapaknya kasih nama. Bapaknya mana bapaknya? Junaidi mana Junaidi? Zaman sekarang mencari nama di Google ada ya. Yang penting bagus. Nggak kayak zaman dulu. Nggak orang kecil penting, nggak orang kampung Jaren namain anak asal jadi. Si Ribut, si Bopeng, si Pengki. Ini yang kakak-kakak nama akhirnya ya pas sudah remaja bocahnya ganteng. Namanya si Ribut diganti jadi Robert. Ribut jadi Robert lumayan. Ya masa orangnya keren gagah namanya Ribut. Kan diganti namanya Robert. Luar biasa. Nah ini nih semua nih anak-anak yang pada hadir ini hari ini. Ini tong lu Bang Haji doain tong. Biar jadi anak soleh semua tong. Amin. Kita doain Pak. Kita doain yang punya. Ya ada ini semuanya begitu, pokoknya begitu. Semuanya lah anak-anak kita semua nih soleh dan soleh, amin ya robbal. Semua sedekah hari ini yang dikeluarkan oleh Bapak Junaidi, oleh engkong dulu, semuanya akan dibayar oleh Allah dengan 100 kali lipat, amin. Amin ya Allah. Semuanya tidak akan ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberi makan orang yang hadir, memberi makan orang yang pada ngaji, itu bisa memudahkan masuk ke dalam seorang pelacur yang ahli maksiat gara-gara kasih minum anjing yang kehausan, dosanya banyak itu si pelacur, dan dia mendapatkan daripada rahmat Allah itu si pelacur masuk gara-gara ngasih minum anjing. Apalagi ini yang dikasih minum emak-emak cantik, mama bodoh, mama calon penghuni surga. Udah pasti dah ini sekeluarga Bapak dulu, Bapak Junaidi benar-benar akan digiring oleh Allah masuk dalam surganya, amin ya rabbal. Semua sedekah yang hari ini dikeluarkan Allah akan lipat gandakan, sehingga dikatakan falyazdat, ditambahin terus rezekinya, kagak bakal kurang-kurang insyaallah. Dan segala macam kelelahannya, capeknya, jerih payahnya untuk sukses acara ini itu sebagai penghapus dosa dan sebagai yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu. Saya rasa cukup yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bacain Fatihah buat Naswa Zakia Balkis binti Junaidi. Allah kasih dia panjang umur, Allah kasih dia sehat walafiat, Allah kasih dia cerdas otak dan pemikirannya, jernih hatinya, menjadi anak yang solehah, menjadi anak yang bisa mengangkat harkat martabat orang tuanya dan keluarganya, termasuk pula anak-anak kita semuanya yang ada. Allah jadikan mereka semua anak yang soleh dan solehah, biniyatil qabul wabil ijabati wabil karamati wabil ma'unatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang doa. Ayo doa dah. Doanya bareng-bareng aja ya. Ikutin saya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa limuallimina wa liman haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi?